bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel, Senin 15 Agustus 2022. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini dari Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Doa dan permenungan kita hari ini akan bersama Suster Maria Salva PRR dari komunitas PRR Pringgolayan Yogyakarta. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Angelika PRR dan akan dibawakan oleh Suster Maria Anuncia PRR. Untuk itu, mari bersama kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah pencipta alam semesta, kami bersyukur kepadamu atas segala kemurahan-Mu. Engkau masih memelihara kami dengan menganugerahkan kepada kami napas kehidupan dan rahmat kesehatan bagi kami semua. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berikanlah kepada kami semangat juang untuk mencapai hidup yang sempurna seperti yang Engkau kehendaki bagi kami. Semoga kami semua mampu mewujudkan rasa cinta kepada sesama kami yang membutuhkan. Dengan demikian, kami mengumpulkan harta surgawi untuk dapat bersatu bersama dengan Engkau, satu-satunya kekayaan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai ayat 22. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata,
Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyaknya hartanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Syarat untuk menikmati hidup kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam syahadat para rasul diakhiri dari doa ini ada penggalan pengakuan iman kita, yakni aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Hidup kekal merupakan tujuan akhir dari hidup kita manusia di bumi ini. Ibarat sebuah perjalanan yang harus dilalui untuk tiba di tempat tujuan. Demikian juga bagaimana dan apa yang harus kita buat untuk mencapai kehidupan kekal itu. Kita semua pasti menginginkan hidup kekal itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, Penginjil Matius pada hari ini menyodorkan kepada kita kisah tentang seorang anak muda yang kaya. Dialog dibuka dengan pertanyaan dari sang anak muda, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tanggapan dari sang guru penuh pertanyaan, mengapa engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Yesus memberikan jawaban atas pertanyaan anak muda itu. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup atau menikmati hidup kekal, turutilah semua perintah Allah. Orang muda itu bertanya lagi, perintah yang mana? Jawab Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dialog masih dilanjut. Kata pemuda itu, semuanya itu telah saya lakukan, apalagi yang masih kurang? Dan dengan tenang dan sabar Yesus masih melayani orang muda itu dengan jawaban terakhir dari Yesus yang harus dilakukan untuk mencapai hidup yang kekal. Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Jawaban Yesus ini membuat hati sang anak muda ini sedih. Sedih karena hartanya yang banyak dan tidak ingin membagikan harta kepada orang miskin. Bagi orang muda ini, hartanya lah yang selama ini membuat dia nyaman, harta yang sudah membuat dia bahagia. Namun dia tidak menyadari bahwa kenikmatan duniawi itu sifatnya hanya sementara saja. Kekayaan yang kita miliki seharusnya membuat kita lebih solider dengan sesama yang hidup kurang beruntung. Mereka yang sederhana, itu sikap yang dikehendaki Tuhan Yesus bagi kita semua sebagai pengikutnya. Kita melihat orang muda dalam hidupnya, rasa solider dengan sesamanya yang kurang beruntung masih lemah. Sikap mau berbagi masih belum dihayati dengan sungguh. Sehingga syarat untuk mencapai hidup kekal yang diungkapkan oleh Yesus belum terpenuhi oleh sang pemuda. Sehingga dia belum punya kesempatan untuk masuk dalam kesempurnaan
atau belum bisa menikmati hidup kekal yang Dia pertanyakan. Jika kita berani bertanya sesuatu yang baik, kita juga berani membuat dan berani berubah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita masing-masing? Beranikah kita pergi menjual segala harta milik kita dan memberikannya kepada sesama yang membutuhkan? Beranikah kita mengikuti Yesus dengan sikap lepas bebas? Semoga rahmat Tuhan memampukan kita untuk terus berjuang mencapai kesempurnaan hidup atau mencapai kehidupan kekal sebagaimana yang kita imani. Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Untuk kongregasi Putri Renya Rosari, ya Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk bimbingan dan tuntunanmu dalam syiar panjang kongregasi Putri Renya Rosari yang hari ini kami kenangkan 64 tahun berdirinya. Kami bersyukur untuk perkembangan karya kongregasi yang telah mengembangkan sayapnya ke luar negeri demi melayani umat-Mu. Seraya kami juga memohon berkat dan rahmat-Mu untuk tetap memelihara kami dalam cinta-Mu, agar kami semua dapat menjadi duta cinta kasih dalam melaksanakan tugas perutusan kami di mana saja kami diutus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk sesama yang menderita. Semoga Allah Bapa membimbing mereka yang sedang mengalami penderitaan, agar dapat menemukan orang-orang yang mau mendengarkan rintihan sesamanya, terkhusus bagi mereka yang menderita, serta memberikan harapan dan keberanian untuk kuat dalam hidupnya setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi gereja. Semoga Allah Bapa mendampingi gerejanya pada masa ini, agar gereja dapat menunjukkan dan mewujudkan nilai-nilai cinta kasih dan menghargai nilai-nilai duniawi sebagai suatu sarana untuk menghargai umat manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi para pemerhati sosial. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan hati-Mu kami boleh menerima melalui semua orang yang telah berbuat baik kepada kami, apapun bentuknya. Semoga Engkau sendirilah yang mengajari kebaikan hati mereka dengan berkat-Mu yang berlimpah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati.
Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa-santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita